Halo Sobat Visip, balik lagi sama aku Intari di Visipedia. Pangan adalah sumber produk hayati dari hasil pertanian atau perkebunan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Hari Pangan Sedunia ini bermula dari adanya Konferensi Food and Agriculture Organization atau FAO yang ke-20 yang diselenggarakan di Roma pada bulan November tahun 1976. Adapun konferensi ini mencetuskan sebuah resolusi nomor 179 mengenai Hari Pangan Sedunia. Kemudian, resolusi ini disepakati oleh 147 negara anggota FAO yang menyepakati bahwa mulai tahun 1981, setiap tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Dan perlu kita ketahui juga pada tanggal 16 Oktober tersebut merupakan hari berdirinya FAO. Adapun tujuan dari diperingatinya Hari Pangan Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional terkait pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat global, nasional, ataupun regional. Berbicara mengenai pangan, apa kabar ya dengan keadaan pangan di Indonesia? Kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini semakin memburuk. Hal ini dikarenakan karena beralih fungsinya lahan pertanian di Indonesia. Hal ini diprediksi akan terus memburuk seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Selama Indonesia masih berkiblat pada konsensus Washington, Indonesia tidak akan pernah mandiri secara pangan. Menurut Heri Priyono, konsensus Washington menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat bergerak dengan bebas dalam menentukan produktivitas pertaniannya. Tidak heran jika masyarakat miskin di Indonesia akan menjadi semakin miskin dan bahkan akan ada banyak yang kehilangan pekerjaannya. Akibat dari konsensus Washington, liberalisasi pasar akan mendominasi cara kerja pasar Indonesia dan privatisasi beberapa perusahaan negara akan diberlakukan untuk mengatasi krisis negara. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Di samping kebutuhan lainnya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tetap terjamin. Namun dewasa ini, Indonesia mengalami masalah pangan yang serius. Adapun masalah pangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah terjadinya kelangkaan beras. Adapun cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengikuti strategi dari Kementerian Pertanian dalam usaha meningkatkan produksi dan menjaga agar petani tetap produktif selama masa pandemi. Di antaranya relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR di bidang pertanian dan mempercepat bantuan sarana dan prasarana pertanian. Dalam hal relaksasi KUR, pemerintah memberikan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR serta nantinya diikuti dengan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon. Hal tersebut membantu petani menjalankan kegiatan pertanian, sebab mulai dari penanaman hingga panen, petani sangat memerlukan modal. Alat mesin pertanian seperti traktor membantu mempercepat proses produksi dibandingkan hanya dengan menggunakan tenaga kerbau atau tenaga manusia saja. Sistem pertanian modern terbukti lebih cepat meningkatkan nilai produksi dibandingkan dengan sistem konvensional. 2 dekade lalu, Indonesia pernah merasakan nikmatnya swasembada beras. Namun, masa-masa keemasan itu lama-lama semakin pudar, hingga kini Indonesia bahkan sampai harus mengimpor bahan-bahan pangan dari negara lain. Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami masa swasembada beras pada dekade tahun 1980-an. Bahkan pada saat itu, Organisasi Pangan Dunia atau FAO memberikan penghargaan yang istimewa kepada pemerintah Indonesia atas prestasi yang sangat luar biasa ini. Baik, demikianlah pembahasan mengenai keadaan pangan di Indonesia. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Aku Intari, sampai ketemu di Visipedia selanjutnya. Bye!